Tinky Winky, Winky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala. Halo teman-teman, seperti telah dikemukakan secara singkat pada bab 5, auditor harus melakukan pemahaman terhadap struktur pengendalian. Pada bab ini akan dibahas tentang hal tersebut secara lebih mendalam, yakni pada bab pemahaman terhadap struktur pengendalian intern yang akan dijelaskan oleh kelompok 3 dengan dosen pengampu Ibu Indah Permata Dewi, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai materi ini, perkenalkanlah kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yakni Hanifah Akyuna dengan NIM 329, Sheila Azizatul dengan NIM 330, Reni Yuliani dengan NIM 331, dan Julian Wisnu dengan NIM 332. Definisi struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern adalah suatu hal yang sangat memegang peranan penting dalam auditing. Oleh sebab itu, pertama perlu diketahui definisi tentang struktur pengendalian intern tersebut. Dalam Standar Profesional Akuntansi Publik 2013 pada SA 315 Par 4C dikemukakan bahwa pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen dan personil lain untuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Istilah pengendalian mengacu pada setiap aspek dari satu atau lebih komponen pengendalian internal. Dengan demikian, struktur pengendalian intern merupakan rangkaian proses yang dijalankan entitas, yang mana proses tersebut mencakup berbagai kebijakan dan prosedur sistematis. Tujuan struktur pengendalian intern yang pertama, menjaga keandalan pelaporan keuangan entitas. Yang kedua, menjaga efektivitas dan efisiensi operasi yang dijalankan. Yang ketiga, menjaga kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Telah lama diakui bahwa pengendalian intern penting bagi manajemen dan auditor dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan pengendalian intern karena yang pertama, lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan manajemen harus mengandalkan laporan dan analisis yang banyak jumlahnya agar peranan pengendalian dapat berjalan efektif. Yang kedua, pemeriksaan dan penelaahan bawaan dalam sistem yang baik memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi. Yang ketiga, pengendalian intern yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan audit sehingga dapat mengurangi biaya ataupun fee audit. Kandungan struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian internal yang efektif dirancang dengan tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kekayaan dan catatan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tujuan pertama dan kedua dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi yang baik. Tujuan ketiga dan keempat dapat dipenuhi dengan pengendalian administrasi yang baik. Maksudnya, pengendalian administratif yaitu pengendalian yang ditujukan
untuk mendorong efisiensi operasional dan menjaga diikutinya kebijakan perusahaan. Sedangkan pengendalian akuntansi di sini yaitu pengendalian yang meliputi rencana organisasi serta prosedur-prosedur juga catatan-catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan perusahaan dan dipercayainya catatan-catatan. Sehingga dalam pengendaliannya ini dilakukan menyusun sedemikian rupa untuk meyakinkan bahwa yang pertama, transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan. Yang kedua, transaksi-transaksi dicatat sedemikian rupa sehingga memungkinkan dibuatnya ikhtisar-ikhtisar keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi atau kriteria lain. Yang ketiga, penugasan atas harta perusahaan diberikan hanya dengan persetujuan dan wewenang pimpinan. Yang keempat, jumlah aktiva atau harta perusahaan seperti yang tercantum dalam catatan perusahaan dicocokkan dengan aktiva atau harta yang ada pada waktu yang tepat dan tindakan yang sewajarnya diambil jika terjadi perbedaan. Konsep dasar. Ada beberapa konsep dasar yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern. Konsep dasar tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertanggungjawaban manajemen. Yakni, manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan struktur pengendalian intern. Pengendalian-pengendalian khusus yang harus termasuk pada 3 elemen struktur pengendalian intern untuk suatu perusahaan tergantung pada yang pertama, besar kecilnya entitas. Yang kedua, karakteristik organisasi dan kepemilikan. Yang ketiga, sifat kegiatan usahanya. Yang keempat, keanekaragaman dan kompleksitas operasinya. Yang kelima, metode pemrosesan data. Yang keenam, persyaratan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Tanggung jawab manajemen meliputi pelaksanaan pengawasan struktur pengendalian internal yang sedang berjalan. Manajemen harus selalu memperbaiki struktur pengendalian intern perusahaan yang dikelolanya. Konsep dasar yang kedua yaitu kewajaran dan keyakinan rasional yang memadai. Manajemen bukan mencari tingkat absolut atau mutlak kualitas struktur pengendalian intern. Manajemen mencari tingkat yang wajar. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa sasaran struktur pengendalian intern dapat tercapai. Ada 2 alasan penggunaan kata wajar dan bukan tingkat absolut. Kedua alasan tersebut adalah yang pertama, kriteria biaya manfaat merupakan suatu titik kritis bagi manajemen dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, realisasi bahwa pengendalian tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Konsep dasar yang ketiga yakni keterbatasan bawaan. Struktur pengendalian intern mempunyai keterbatasan bawaan yang melekat pada struktur pengendalian intern tersebut. Keterbatasan bawaan tersebut diakibatkan antara lain oleh yang pertama, faktor manusia yang melakukan fungsi prosedur pengendalian. Yang kedua, pengendalian tidak dapat mengarahkan pada seluruh transaksi. Konsep dasar yang ketiga yakni metode pengolahan data. Konsep pengendalian yang dibicarakan dalam bab ini dapat diterapkan baik untuk sistem pengolahan data manual maupun terkomputerisasi atau elektronik data proses. Sistem manual biasanya dipakai dalam perusahaan kecil, sedangkan sistem EDP banyak digunakan dalam bisnis manufaktur internasional dan perusahaan multinasional dan atau mengglobal. Perkembangan konsep pengendalian intern.
Definisi menurut Committee of Sponsoring Organization mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil perusahaan yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan perusahaan. Digolongkan menjadi yang pertama, dapat dipercayainya pelaporan keuangan. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas operasi. Berdasarkan definisi tersebut, diuraikan beberapa konsep dasar pengendalian intern. Yang pertama, yakni pengendalian intern adalah suatu proses. Maksudnya, pengendalian intern berupa serangkaian tindakan yang mempengaruhi dan menyatu dengan infrastruktur suatu organisasi. Yang kedua, pengendalian intern berfungsi efektif karena manusia. Maksudnya, pengendalian intern bukan semata-mata kebijakan bersifat manual dan melibatkan berbagai macam formulir, tetapi melibatkan orang-orang yang ada di dalam organisasi termasuk dewan direksi, manajemen, dan personil yang lainnya. Yang ketiga, pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk memberi jaminan yang mutlak, tetapi memberikan jaminan yang memadai karena kelemahan intern yang ada dalam setiap sistem pengendalian intern. Sebagus apapun pengendalian intern diciptakan, pasti memiliki kelemahan. Yang terakhir, pengendalian intern diharapkan mencapai tujuan yang meliputi pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasional tadi. Sistem pengendalian intern yang diciptakan di dalam suatu entitas memiliki kelemahan inheren. Kelemahan inheren tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan di dalam judgement. Manajemen atau personil yang lain mungkin memberikan judgement yang salah dalam mengambil keputusan atau dalam menyusun tugas-tugas rutin. Kesalahan ini dapat diakibatkan oleh kurangnya informasi, terbatasnya waktu, atau tekanan-tekanan yang lain. Yang kedua, kegagalan. Kegagalan masih mungkin dialami meskipun pengendalian sudah dilakukan. Kegagalan ini dapat diakibatkan karena kesalahpahaman antara personil atau karena kesembronoan dan ketidakhati-hatian di dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, kolusi. Fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi yang seharusnya tidak boleh dipegang oleh suatu individu diserahkan pada suatu individu atau bagian. Kemudian individu atau bagian tersebut melakukan tindakan baik dengan pegawai yang lain, konsumen maupun supplier, sehingga data-data keuangan tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya. Yang keempat, pelanggaran manajemen. Manajemen dapat melanggar kebijakan yang telah ditentukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merekayasa kondisi keuangan. Yang terakhir, cost versus benefit. Biaya untuk sistem pengendalian intern hendaknya jangan melebihi benefit yang diharapkan akan diperoleh. Permasalahannya sangat sulit untuk mengukur secara pasti besarnya biaya dan benefitnya. Manajemen hendaknya membuat perkiraan baik kuantitatif maupun kualitatif untuk mengevaluasi biaya dan benefit yang diperoleh dan menyusun sistem pengendalian intern. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen pengendalian intern. Pengendalian terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penaksiran risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah pemantauan. Komponen pengendalian intern tersebut berlaku dalam audit setiap entitas. Komponen-komponen tersebut harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan ukuran entitas, karakteristik kepemilikan dan organisasi entitas, sifat bisnis entitas, keberagaman dan kompleksitas operasi entitas, metode yang digunakan oleh entitas untuk mengirimkan, mengolah, memelihara, dan mengakses informasi, dan penerapan para syarat hukum dan peraturan. Yang pertama, lingkungan pengendalian.
Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian menjadi dasar bagi komponen yang lain dan menyediakan disiplin serta struktur. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan pengendalian antara lain integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, dewan direksi, dan komite audit. Selain itu, ada gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, dan praktik dan kebijakan sumber daya manusia. Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang lingkungan pengendalian untuk memahami sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen dan dewan komisaris terhadap lingkungan pengendalian intern dengan mempertimbangkan baik substansi pengendalian maupun dampaknya secara kolektif. Pada waktu memperoleh pemahaman tentang lingkungan pengendalian, auditor mempertimbangkan dampak kolektif kekuatan dan kelemahan dalam berbagai faktor lingkungan pengendalian terhadap lingkungan pengendalian. Kekuatan dan kelemahan manajemen dapat berdampak pervasif terhadap pengendalian intern. Selanjutnya, penaksiran resiko. Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Penentuan risiko tujuan laporan keuangan adalah identifikasi organisasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Taksiran manajemen risiko hendaknya juga mempertimbangkan risiko-risiko yang muncul dari perubahan lingkungan seperti pembukaan bisnis baru, penanganan transaksi yang menuntut perlakuan akuntansi yang khusus, perubahan standar akuntansi, peraturan hukum yang baru, perubahan penggunaan teknologi informasi, dan perubahan personil. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, auditor harus memperoleh pemahaman pengetahuan memadai tentang proses penaksiran risiko entitas, memahami bagaimana manajemen mempertimbangkan risiko yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, dan memutuskan tentang tindakan yang ditujukan ke risiko tersebut. Pengetahuan ini mungkin mencakup pemahaman tentang bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko, melakukan estimasi signifikannya risiko, menaksirkan kemungkinan terjadinya, dan menghubungkannya dengan pelaporan keuangan. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang berisi metode untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Komunikasi itu meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggung jawab berkaitan dengan struktur pengendalian intern dalam pelaporan keuangan. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Maka dari itu, auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami 1. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan. 2. Bagaimana transaksi tersebut dimulai. 3. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi. Yang terakhir, pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik seperti komputer, elektronik data interchange, dan digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi. Selanjutnya adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai
kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini. Yang pertama, review terhadap kinerja. Kedua, pengolahan informasi. Ketiga, pengendalian fisik. Dan yang terakhir adalah pemisahan tugas. Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian autorisasi. Tujuan utama dari prosedur autorisasi yang sesuai adalah setiap transaksi diautorisasi oleh manajemen dalam lingkup kewenangannya. Prosedur autorisasi yang sesuai kadang memiliki pengaruh secara langsung pada risiko pengendalian untuk asersi keberadaan dan keterjadian dan dalam beberapa kasus asersi penilaian atau alokasi. Yang kedua adalah pengendalian pemrosesan informasi. Pengendalian pemrosesan informasi berkaitan erat dengan proses autorisasi, kelengkapan, dan keakuratan data keuangan. Pengendalian pemrosesan informasi digunakan menjadi dua, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi komputer. Nah, pertama kita akan membahas pengendalian umum. Tujuan dari pengendalian umum adalah untuk mengontrol pengembangan program, perubahan program, operasi komputer, dan mengamankan akses program dan data. Sedangkan pengendalian aplikasi komputer tujuannya yaitu menggunakan kekuatan teknologi informasi untuk mengendalikan transaksi dalam siklus transaksi individual. Tiga kelompok dari pengendalian aplikasi adalah pengendalian input, pengendalian verifikasi, dan pengecekan karakter yang valid. Selanjutnya adalah pengendalian pemrosesan. Dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa pemrosesan komputer telah dilaksanakan seperti yang ditujukan untuk aplikasi tertentu. Pengendalian ini mempunyai banyak bentuk, tetapi yang paling umum adalah pengendalian terprogram yang disatukan dengan perangkat lunak individual. Selanjutnya adalah pengendalian atas proses pelaporan keuangan. Dalam banyak kasus, pengendalian aplikasi komputer menyediakan pengendalian yang kuat atas informasi termasuk database komputer. Saat menyiapkan laporan keuangan, Structured Query Language atau SQL digunakan untuk mengakses database dan mengunduh informasi dalam spreadsheet. Selanjutnya adalah pengendalian aplikasi. Pengendalian yang ditujukan untuk memproses tipe-tipe transaksi baik di lingkungan komputer maupun manual dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, autorisasi yang tepat. Setiap bukti transaksi diautorisasi secara tepat sehingga tidak ada bukti yang melewati prosedur autorisasi. Yang kedua, pencatatan dan dokumentasi. Semua bukti transaksi telah dicatat dan didokumentasikan dan bila akan diperiksa dapat dilacak kembali. Yang ketiga, pemeriksaan independen. Selanjutnya, pemisahan tugas. Pemisahan tugas yang baik meliputi 1. Autorisasi transaksi, 2. Memelihara aktiva, dan 3. Memelihara akuntabilitas catatan dalam catatan akuntansi. Kegagalan dalam memelihara pemisahan tugas yang kuat memungkinkan individu untuk melakukan kesalahan atau kecurangan. Perhimpunan Pemahaman Struktur Pengendalian Intern. Standar Pekerjaan Lapangan kedua menyatakan bahwa auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, struktur pengendalian intern terdiri atas 5 komponen atau elemen, yakni lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan juga pemantauan. Tingkat pemahaman elemen struktur pengendalian intern tergantung judgement auditor yang dipengaruhi oleh yang pertama ada pengetahuan terhadap klien dari audit yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Yang kedua ada risiko bawaan dan materialitas yang telah ditentukan. Yang ketiga ada pemahaman terhadap industri klien, dan yang terakhir kompleksitas dan tingkat kemajuan teknologi operasi dan sistem akuntansi klien. Sesuai dengan elemen yang dimilikinya, maka dari itu pemahaman struktur pengendalian intern yang harus diperoleh meliputi yang pertama pemahaman lingkungan pengendalian, yang kedua pemahaman atas penaksiran risiko, yang ketiga pemahaman atas aktivitas pengendalian, yang keempat pemahaman atas informasi dan komunikasi, dan yang kelima
atas monitoring. Nah, apa sih pemahaman lingkungan pengendalian itu? Lebih jelasnya, pemahaman lingkungan pengendalian merupakan lingkungan pengendalian yang menetapkan corak suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Di dalam lingkungan pengendalian intern ini terdapat subkomponen, yaitu antara lain ada integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, dewan komisaris dan komite audit, filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, dan juga praktik dan kebijakan sumber daya manusia. Sedangkan pemahaman atas penaksiran risiko ialah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya yang membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Selanjutnya ada pemahaman atas aktivitas pengendalian, yang merupakan kebijakan dan prosedur yang termasuk di dalamnya 4 komponen yang memberikan jaminan atas tindakan untuk mencapai tujuan organisasi dan mencegah risiko, yaitu yang pertama ada pemisahan tugas, yang kedua pemrosesan informasi, yang ketiga pengendalian fisik, dan yang keempat ada penelaah kinerja. Selanjutnya, pemahaman atas informasi dan komunikasi, yang merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Pemahaman yang terakhir adalah pemahaman atas monitoring, yang merupakan proses untuk menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu yang mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Sebab materi selanjutnya ada prosedur menghimpun pemahaman. Ada 5 prosedur yang dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman, yaitu yang pertama menelaah pengalaman sebelumnya dengan klien. Kenapa? Karena informasi mengenai pemahaman struktur pengendalian intern klien tahun sebelumnya dapat diperbarui dan dipakai untuk audit tahun berjalan. Yang kedua, ada mengajukan pertanyaan kepada manajemen, pengawas, dan staf personal. Langkah awal yang logis bagi auditor untuk memperbarui informasi tersebut adalah mengajukan pertanyaan kepada staf personal klien yang tepat. Yang ketiga, ada menginspeksi dokumen dan catatan. Inspeksi ini menghasilkan bukti bahwa prosedur dan kebijakan pengendalian telah dijalankan sebagaimana mestinya. Yang keempat, ada mengamati kegiatan dan operasi entitas. Auditor dapat melaksanakan observasi, inspeksi, dan pengajuan pertanyaan secara bersamaan dengan efektif. Dan yang kelima, ada mempelajari buku manual prosedur dan kebijakan pengendalian klien. Auditor dapat mempelajari buku manual dan mendiskusikannya dengan staf perusahaan untuk memastikan bahwa buku manual tersebut telah diinterpretasikan dan dipahami dengan tepat. Pembahasan selanjutnya adalah pendokumentasian pemahaman. Kenapa sih perlu pendokumentasian pemahaman? Karena pendokumentasian pemahaman struktur pengendalian intern merupakan satu hal yang disyaratkan oleh standar profesional akuntan publik. Pendokumentasian ini dimaksudkan untuk merencanakan audit. Ada 3 dokumentasi kertas kerja yang dapat digunakan, yaitu ada kuesioner pengendalian intern, ada bahkan alir, dan juga naratif memorandum atau deskripsi naratif. Nah, dalam gambar ini merupakan salah satu contoh kuesioner pengendalian intern. Apa sih kuesioner pengendalian intern itu? Kuesioner pengendalian intern merupakan pertanyaan-pertanyaan mengenai operasi kebijakan dan prosedur pengendalian intern. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat dibuat sedemikian rupa sehingga jawaban yang diperlukan cukup dengan kata ya atau tidak. Jika mayoritas jawaban yang diperoleh adalah ya, maka berarti struktur pengendalian intern klien adalah baik. Sebaliknya, jika mayoritas jawaban yang diperoleh adalah tidak, maka berarti struktur pengendalian intern klien adalah lemah.
Pendokumentasian pemahaman selanjutnya adalah bagan alir. Seperti dalam contoh gambarnya, bagan alir merupakan representasi simbolik dalam bentuk diagram yang menjelaskan mengenai dokumen-dokumen klien dan alur dokumen tersebut dalam organisasi. Namun, kelemahan cara ini barangkali adalah biasanya memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara yang lain. Pendokumentasian pemahaman yang terakhir ada naratif memorandum atau deskripsi naratif yang berisi komentar tertulis tentang pertimbangan auditor tentang struktur pengendalian intern. Dengan demikian, semoga video pembelajaran ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang telah kita bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue apa yang bikin sakit hati? Apa itu? Kue lungo pasar dolan jempol ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan